Berapa banyak di kalangan kita yang sudah mampu membaca Al-Quranul Karim? Berapa banyak yang tidak mengenal huruf hijaiyah? Setiap harinya kita bergelut dengan urusan dunia kita. Sampai-sampai tidak sedikit yang Allah jadikan dunia di pelupuk matanya. Setiap hari ambisinya dunia terus. Tidak pernah terprogram bagaimana kita ingin menjumpai Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan amal apa kita menghadap Allah, seperti apa kondisi kita ketika kita menghadap Allah, apa yang kita bawa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak pernah terbetik sedetik pun. Setiap hari kita bangun tidur, yang terpikirkan bagaimana cara mendapatkan pundi-pundi keuangan kita, menambah rekening bank kita. Sehingga tidak sedikit di antara ikhwan kita yang tidak tahu caranya berwudu dengan baik. Tetapi ingin bisa sholatnya dihadirkan secara khusyuk, nonsen. Tidak mungkin. Karena Nabi kita alaihi salatu wassalam, idza qumta ila shalah, beliau mengatakan apabila engkau berdiri hendak sholat, fa asbighil wudu, sempurnakan dulu wudu kalian. Nah, banyak di antara kita yang mengerti fikih secara sempurna untuk wudu yang baik dari mulai berkumur sampai mencuci kaki. Di antara kita juga mungkin ada di antara antum yang sudah melakukan beragama Islam 20 tahun Islam. Di antara kita mungkin ada yang sudah beragama Islam 30 tahun Islam. Di antara kita mungkin ada yang sudah 50 tahun beragama Islam. Tapi seumur hidup tidak pernah menghatamkan Al-Quran. Tidak pernah bisa menghadirkan hati untuk sholat secara khusyuk. Tidak pernah. Sholat seolah-olah seperti pengguguran fikih saja. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kulli walau karihal musyrikun. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam kama sallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa as-sami'ul 'alim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibatan
Kasyajaratin thayyibatin asluha thabitun wa far'uha fis samaa. Wa qala al-habib sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam salasun man kunna wajada bihinna halawatal iman. Man kana Allahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma wa ayyuhibbul mar'a la yuhibbahu illa lillah wa ayyakrahu ayya'uda fil kufri ba'da an anqadha Allahu minhu kama yakrahu ayyuqdafa fin nar. Sadaqallahul azim wa sadaqa Rasulullahil amin. Ikhwan fiddin, sidang Jum'ah undangan Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang mana dengan nikmat-nikmatnya bisa sempurna seluruh amal-amal kesolehan. Yang dengan keutamaannya turun berbagai kebaikan dan keberkahan. Dan yang dengan taufiknya tercapailah berbagai maksud dan tujuan. Memuji Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kesempatan kepada kita sekalian untuk menambal berbagai kekurangan, untuk menguatkan kembali segala yang melemahkan, juga untuk menyingkirkan berbagai laknat kehidupan. Perlu diingat Nabi kita alaihi salatu wassalam menyampaikan kepada kita sekalian bahwa bagi seorang muslim dan mukmin adalah hari terbaik bagi kita adalah hari Jum'ah. Beliau mengatakan inna afdhala min ayyamikum yaumul Jum'ah. Sesungguhnya hari yang paling baik buat kalian adalah hari Jumat, di mana Adam alaihi salam diciptakan pada hari Jumat. Hari kiamat akan terjadi di hari Jumat. Seseorang yang akan melihat wajah Allah di surga Firdaus pada hari Jumat. Ikhwatu iman, hafizakumullah. Profesor Dr. Mana Khalil Al-Qattan di dalam kitabnya Mabahith fi Ulumil Quran, beliau menyampaikan beberapa disiplin ilmu ulumul Quran. Bagi kita yang mempelajari ilmu Al-Quran, tentunya sangat menarik untuk bisa kita pahami bahwa di dalam Al-Quran ada yang namanya istilah am dan khas, umum dan khusus. Di dalam Al-Quran ada yang namanya nasikh dan mansukh, ada ayat yang dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala kemudian digantikan dengan yang baru. Di dalam Al-Quranul Karim ada muhkam dan mutasyabih. Ada ayat yang sudah jelas dipahami hukumnya dan ada yang masih samar. Di dalam Al-Quranul Karim ada yang namanya asbabun nuzul, sebab turun ayat. Tetapi juga harus kita ingat bahwasanya di dalam Al-Quranul Karim ada yang namanya amsal, perumpamaan. Di antara beberapa amsal atau perumpamaan yang Allah hadirkan di dalam Al-Quranul Karim, di antara sekian banyak ayat, ada satu ayat yang Allah sampaikan kepada kita sekalian. Yang ayat itu merupakan kunci bagi kita sekalian kalau kita menginginkan masuk surganya Allah. Allah perumpamakan laksana sebuah pohon. Pada surah Ibrahim di ayat ke-24 Allah Subhanahu wa taala firmankan, alam taro kaifa daraballahu masalan kalimatan thayyibatan kasajaratin thayyibatin asluha sabitun wa far'uha fis sama. Tidakkah kalian melihat
Tidakkah kalian memahami, tidakkah kalian menangkap makna pesan yang sangat mendalam dari Allah Subhanahu wa taala tentang sebuah kalimat yang sangat baik, kalimatan thayyibatan, kasyajaratin thayyibatin, seperti sebuah pohon yang baik. Asluha sabitun, kata Allah, yang akarnya menghujam kuat ke bumi. Wa far'uha fis sama, dan cabang-cabangnya menjulang tinggi ke langit. Seluruh para ulama tafsir tidak ada yang berselisih tentang kalimatan thayyibatan ay la ilaha illallah. Kalimat yang baik yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah la ilaha illallah. Untuk itu Nabi alaihi salatu wasallam ingatkan kepada kita sekalian, man qala la ilaha illallah fi akhiril hayat dakhalal jannah. Siapa di antara kalian yang di akhir hayatnya lisannya mampu mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah, orang itu dipastikan masuk surga. Dakhalal jannah, katanya. Tema Jum'ah kita kali ini yaitu merasakan manisnya iman. Yang menjadi permasalahan buat kita sekalian, ikhwan, antum sidang Jum'ah, undangan Allah, berapa banyak di kalangan kita yang sudah mampu membaca Al-Quranul Karim? Berapa banyak yang tidak mengenal huruf hijaiyah? Setiap harinya kita bergelut dengan urusan dunia kita. Sampai-sampai tidak sedikit yang Allah jadikan dunia di pelupuk matanya. Setiap hari ambisinya dunia terus. Tidak pernah terprogram bagaimana kita ingin menjumpai Allah Subhanahu wa taala, dengan amal apa kita menghadap Allah, seperti apa kondisi kita ketika kita menghadap Allah, apa yang kita bawa di hadapan Allah Subhanahu wa taala, tidak pernah terbetik sedetik pun. Setiap hari kita bangun tidur yang terpikirkan bagaimana cara mendapatkan pundi-pundi keuangan kita, menambah rekening bank kita. Sehingga tidak sedikit di antara ikhwan kita yang tidak tahu caranya berwudu dengan baik. Tetapi ingin bisa sholatnya dihadirkan secara khusyuk, nonsen. Tidak mungkin. Karena Nabi kita alaihi salatu wassalam, idza qumta ila shalah, beliau mengatakan apabila engkau berdiri hendak sholat, fa asbighil wudu, sempurnakan dulu wudu kalian. Nah, banyak di antara kita yang mengerti fikih secara sempurna untuk wudu yang baik dari mulai berkumur sampai mencuci kaki. Ikhwan fiddin hafizakumullah, di antara kita juga mungkin ada di antara antum yang sudah melakukan beragama Islam 20 tahun Islam. Di antara kita mungkin ada yang sudah beragama Islam 30 tahun Islam. Di antara kita mungkin ada yang sudah 50 tahun beragama Islam, tapi seumur hidup tidak pernah menghatamkan Al-Quran. Tidak pernah bisa menghadirkan hati untuk sholat secara khusyuk. Tidak pernah. Sholat seolah-olah seperti pengguguran fikih saja. Tahukah antum, Syekh Muhammad bin Abu Jamrah menafsirkan tentang kalimat thayyibah. Diasumsikan, digambarkan, diberikan misal oleh Allah Subhanahu wa taala seperti sebuah pohon, karena banyak pohon yang menghasilkan buah yang manis. Adapun Syekh Utsaimin, beliau mengatakan bahwasanya manisnya iman di sini bukan laksana seperti manisnya gula dan madu. Tentunya orang kafir pun mampu bisa membeli madu yang terbaik, yang 1 kilo mungkin 5 juta harganya. Orang-orang kafir bisa membeli, bisa merasakan manisnya madu. Akan tetapi kata Syekh Utsaimin, seseorang yang mampu merasakan manisnya iman lebih manis dari apapun yang manis yang ada di dunia. Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah pernah menyampaikan bahwasanya di antara para sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajmain, mereka pernah merasakan momen manisnya iman ketika terjadinya perang Dzatur Riqa.
Kalau zaman kita sekarang tidak mungkin ada orang yang tidak memiliki alas kaki. Setidaknya sandal yang sangat murah bisa didapati, bisa dibeli dimanapun. Di zaman Nabi alaihi salatu wassalam, sekian banyak para sahabat yang tidak memiliki alas kaki, sehingga mereka harus memotong kain untuk mengikat kedua kakinya. Karena perang itu terjadi di tahun ke-4 Hijriah, sebagian ada yang mengatakan di tahun 7 Hijriah, di bawah sengatan terik matahari yang sangat panas, sehingga harus diikat kakinya. Ketika perang itu berlangsung, sampai pada waktu huruf maghrib tiba, Nabi alaihi salatu wassalam memerintahkan sahabat-sahabatnya untuk beristirahat. Tetapi beliau mengutus 2 orang sahabat untuk bisa berjaga di balik lembah. Diputuskan saat itu yang berjaga dari kalangan muhajirin adalah Ammar bin Yasir, dan dari kalangan Ansar adalah Abad bin Bishr. Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan, sungguh tidaklah ada 3 orang terbaik dari kalangan Ansar. Di antaranya adalah Abad bin Bishr, Sa'ad ibn Mu'ad, dan Usaid bin Khudair. Saat itu Abad bin Bishr ditugasi untuk berjaga di malam hari bersama Ammar bin Yasir. Disepakatinya oleh Abad bin Bishr dengan Ammar bin Yasir bahwa yang pertama berjaga di awal malam adalah Abad bin Bishr. Sementara Ammar bin Yasir diminta untuk beristirahat terlebih dahulu agar dibagi shiftnya. Diamatinya oleh Abad bin Bishr di sekelilingnya. Di kiri, kanannya, depan, dan belakangnya semua dirasa kondusif, aman, terkendali. Maka Abad bin Bishr memutuskan untuk sholat malam. Ketika Abad bin Bishr melakukan sholat malam, ikhwan, Allah takdirkan ada seorang musuh yang melesatkan panahnya kepada punggungnya Abad bin Bishr. Di panahnya Abad bin Bishr menancap di punggungnya anak panah tersebut, tetapi Abad bin Bishr tidak membatalkan sholatnya. Kalau mungkin kita sedang sholat, jangankan sholat sunnah, sholat wajib sekalipun, saat ada 1 ekor lalat yang hinggap di hidung kita, kita akan mengusirnya. Ini melesat 1 anak panah yang menancap di punggung Abad bin Bishr, dicabutnya panah tersebut, muncrat darah keluar. Dia letakkan anak panah tadi, dia lanjutkan sholatnya. Karena tidak tergoyahkan, musuh ini mengarahkan, melesatkan anak panah yang kedua. Dicabutnya kembali, darah semakin banyak menggenangi. Sampai anak panah yang ketiga, beliau tidak membatalkan sholat. Manis rasanya iman itu. Manis rasanya tilawah itu, manis rasanya sholat itu. Sehingga rasa sakit tidak bisa mengalahkan manisnya keimanan seseorang pada Allah. Ketika sudah selesai Abad bin Bishr dengan sholatnya, lantas baru dia bangunkan temannya Ammar bin Yasir. Maka saat dibangunkan Ammar bin Yasir, beliau mengatakan, wahai saudaraku, kenapa engkau tidak bangunkan aku dari tadi? Setelah engkau sudah bersimbah dengan darah, bersimbah darah, baru engkau bangunkan. Lihat jawaban generasi terbaik yang dibina oleh khairul bashar, Rasul alaihi salatu wassalam. Abad bin Bishr mengatakan, demi Allah, aku malu pada Allah kalau aku harus memutus bacaan sholatku. Bahkan kalau aku tidak teringat amanah dari Rasulullah SAW untuk menjaga kaum muslimin, akan aku biarkan ruh ini keluar dari tubuh. Subhanallah, Allahu Akbar. Manis rasanya iman tersebut mengalahkan manis apapun yang ada di dunia. Pernahkah kita seumur hidup kita, 40 tahun kita berislam, 50 tahun kita berislam, ada yang sudah 60 tahun kita memeluk agama Islam, merasakan 1 kali saja momen manisnya keimanan pada Allah. Kita terus diluputi dengan urusan dunia kita. Ikhwan fiddin, hafizakumullah. Semoga ketika perjalanan hidup kita
mendekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Setidaknya nikmat iman dan manisnya keimanan itu bisa kita rasakan, bisa Allah berikan rahmat itu kepada kita sekalian. Barakallahu li wa lana fil Qur'anil Karim, nafa'ni bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minna wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi karimir rahman khalaqal insan 'allamahul bayan. Ikhwan fiddin hafizakumullah. Dalam riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Ahmad, Imam Abu Dawud dan Imam Ibnu Majah, Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan kalau seseorang ingin bisa menghadirkan manisnya iman pada tubuhnya, maka kumpulkan 3 perkara. Kata beliau alaihi salatu wassalam, yang pertama, dia harus menjadikan Allah dan Rasulnya lebih dia cintai dari apapun yang ada di dunia. Lebih dia cintai dari istrinya, lebih dia cintai dari anak-anaknya, lebih dia cintai dari jabatannya, lebih dia cintai dari hartanya, lebih dia cintai dari hawa nafsunya. Maka orang itu memiliki potensi bisa merasakan manisnya iman. Dan yang kedua, kata Nabi alaihi salatu wassalam, ketika dia mencintai seseorang, maka dia harus mencintainya karena Allah. Kalau didapati dia memiliki teman hidupnya, istrinya atau suaminya, di dalam rumah tangganya sudah melemah beribadah pada Allah, saling mengingatkan. Ketika istrinya malas untuk puasa, maka ditegurlah istrinya oleh suaminya. Kalau suaminya malas untuk bangun sholat malam, ingatkan oleh istrinya agar suaminya bisa bangun di malam hari. Taqarrub ilallah. Namanya saling mencintai karena Allah. Dan yang ketiga, kata Nabi alaihi salatu wassalam, kalau seseorang ingin bisa merasakan manisnya iman, seharusnya dia benci kembali kepada kekufuran, sebagaimana bencinya dirinya kalau nanti dilemparkan oleh Allah ke api neraka Allah. Seseorang yang sudah meninggalkan perilaku buruknya jangan pernah kembali lagi kepada amalan su'ah tadi. Seseorang yang tadinya kafir kemudian Allah beri hidayah menjadi seorang mu'allaf beragama Islam, jangan pernah kembali menjadi orang yang non-muslim. Seseorang yang tadinya mungkin profesinya preman, akrab dengan minuman keras, suka berzina, kemudian diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan pernah kembali kepada amalan tadi. Akan tetapi terus istiqomah di jalan Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua dan kita bisa mendapatkan apa yang namanya husnul khatimah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada kita sekalian untuk bisa bertemu dengan Nabi kita alaihi salatu wassalam. Semoga Allah Subhanahu wa taala meringankan lisan kita untuk bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah di akhir hayat kita, sehingga kita bisa memiliki potensi orang-orang yang wafat dalam keadaan husnul khatimah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesembuhan bagi orang yang sakit. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemampuan bagi orang yang memiliki hutang untuk bisa membayar hutangnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala mewafatkan seorang muslim di atas keimanan. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita ke dalam surga Firdaus bersama para rasul, bersama para sahabat-sahabat beliau radhiyallahu anhum ajmain, bersama keluarga kita, orang tua kita. Kemudian kita dimasukkan ke dalam surga Allah dengan rahmat dan ridhonya, dan pada ujung-ujungnya kita diberi kesempatan sebagai nikmat paling tinggi penghuni surga bisa untuk melihat wajahnya. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat wa ya ghafirat dzunubal khati'at bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana afrigh alaina sabran wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana 'ala dinika. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa idzaa'il qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Astaghfirullaha li wa lakum wa la dzikrullahi a'la wa akbar. Aqimissalah.